Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royinatul Muhakimah. Saya dari kelompok 4. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang konsep, urgensi, dan historis Pancasila sebagai sistem ideologi. Subpokok bahasan yang pertama adalah ideologi Pancasila dan liberalisme. Yang kedua adalah ideologi Pancasila dan komunisme. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila dan agama. Yang pertama, untuk konsep urgensi dan historis Pancasila sebagai sistem ideologi adalah pertama, pengertian ideologi. Pengertian ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian asal mula juga hakikat buah pikir atau gagasan. Yang kedua yaitu fungsi ideologi. Ideologi digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat pencegahan terjadinya konflik di masyarakat. Yang ketiga yaitu urgensi masyarakat. Yang ketiga yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi. Dalam proses pemecahan Pancasila hadir tidak hanya sebagai pedoman tapi juga melindungi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu historis Pancasila. Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan besar di dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa kita sendiri. Dan untuk selanjutnya yaitu Pancasila dan liberalisme. Yang pertama ada pengertian ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi hak individu. Yang kedua yaitu ciri-ciri ideologi liberalisme. Yaitu yang pertama adalah kebebasan dan hak individu dinomorsatukan. Yang kedua yaitu nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu. Yang ketiga liberalisme. Yang pertama di bidang politik. Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sementara liberalisme mengutamakan kebebasan hak individu secara mutlak. Yang kedua yaitu di bidang agama. Ideologi Pancasila berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama yaitu Pancasila menyatakan bahwa Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang tidak mempercayai adanya Tuhan tidak diterima di ideologi Pancasila. Yang ketiga yaitu bidang sosial dan ekonomi. Ideologi Pancasila menghargai adanya kesamaan hukum dan kebebasan hak individu yang dibatasi. Maka Indonesia melalui ideologi Pancasila sangat dihormati keberagamannya. Dan untuk yang pengertian ideologi komunisme akan dijelaskan oleh teman saya Amanda Putri Novita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Royinatul, yaitu mengenai ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang bertujuan untuk menggantikan hak individu dengan hak-hak umum berdasarkan kepemilikan. Misalnya kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, misalnya tanah, tenaga kerja, dan modal, sehingga terbentuk masyarakat yang makmur di mana setiap orang dianggap sama tanpa ada perbedaan kelas. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan komunisme, setiap individu tunduk kepada kehendak negara dan bangsa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ideologi komunisme. Yang pertama, tidak meyakini keberadaan Tuhan, atau biasa disebut dengan ateis. Yang kedua, yaitu komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Sebagai contoh, kaum proletariat yang melawan hukum kapitalis atau tuan tanah.
Yang kedua yaitu kepemilikan barang menjadi milik bersama. Selanjutnya yaitu tujuan ideologi komunisme. Yang pertama, memberikan rasa keadilan hukum yang sama atau menjamin pembagian kekayaan yang lebih merata. Yang kedua, menghilangkan perbedaan strata sosial masyarakat atau kelas majikan dan kelas pekerja dianggap sama. Yang ketiga yaitu mewujudkan manifesto komunis atau sama rasa, sama rata, berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Selanjutnya yaitu kelebihan ideologi komunisme. Yang pertama, setiap individu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada pihak yang menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain, sehingga tidak ada rasa iri antar masyarakat. Yang kedua yaitu jarang sekali terjadi masalah ekonomi seperti krisis ekonomi atau kasus kelaparan, sebab pemerintah telah mengatur segala permasalahan yang ada dan masyarakat tinggal mengikutinya. Yang ketiga yaitu dengan paham ini dirasa akan lebih mudah untuk mengendalikan adanya pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi yang telah terjadi. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah memiliki kuasa penuh dalam segala hal. Yang terakhir yaitu tentang kekurangan ideologi komunisme. Yang pertama, dalam ideologi komunisme biasanya tidak menghargai hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua yaitu menghilangkan motivasi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir yaitu tidak terdapat kepercayaan adanya Tuhan. Ini merupakan harapan dari si pembawa komunisme yaitu Karl Marx. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan agama. Yang satu, pengertian ideologi agama. Ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum atau termuat dalam kitab suci agama. Agama sebagai ideologi dalam tataran individu, etika, berfungsi sebagai suatu proses awal pembentukan identitas. 2. Ciri-ciri ideologi agama. A. Urusan negara dan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum agama. B. Hanya satu agama resmi dalam negara. C. Aspek keteraturan negara berlandaskan agama. 3. Tujuan ideologi agama. Adapun tujuannya adalah supaya manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia luar dan akhirat. Agama juga mengatur bagaimana manusia berhubungan, yaitu hubungan dengan sesama dengan Tuhannya. Tentu setiap agama mempunyai ritualitas keagamaan yang berbeda-beda. 4. Kelebihan ideologi agama. Agama lebih religius karena kemuliaan individu dilihat dari tingkat keimanannya. Minim terjadi konflik karena hidup berlandaskan nilai-nilai agama yang menentang pertikaian, lebih menyatu karena satu agama. 5. Kekurangan ideologi agama. Adanya pemaksaan untuk beragama. Orang yang menganut agama lain tidak bisa menjadi warga negara di sana. Dalam aspek ekonomi, negara hanya bergantung pada pertanian atau perdagangan, sehingga yang lain tidak bisa hasilkan seperti industri contohnya. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.